Tadi kan nyanyi lagu India, lagu boneka cantik dari India. Ini buat Selin ya lagunya ya? Iya. Ada lagu buat boneka santet gak sih? Nggak tahu, salah tadi Bunda mau nyanyinya begini. Bunda sebenarnya tadi mau nyanyinya begini. Boneka caki. Jaga ya. Jaga mulut, jaga mulut ya. Jaga mulut. Sembarangan. Iya, Lazim. bukan boneka caki. Iya. Apa? Boneka laki. Selamat pagi teman Pagi. Vira. Salam sehat untuk kita semua. Cembere jahe, Indra. Mungkin pemirsa nanya, kenapa pagi hari ini kita pakai baju nuansa India? Kenapa sih? Penasaran? Iya. Ya iseng aja, pengen aja. Itu kok bukan jawaban. Kita selalu tiap harinya itu selalu memberikan konsep Betul. supaya mungkin pemirsa yang ada WFH, Ah. work from home, kerja dari rumah, Betul. nggak bosen ngelihat apalagi konsepnya besok ya kopi viral. Betul. Nah sedikit bocoran untuk hari Senin kita konsepnya baju renang. Itu sampai tim kreatif besok-besok acaranya pakai baju renang. Mohon maaf gue izin. Kenapa? Gak enak limpa gue pada keluar. Oke, seperti biasa nanti di akhir acara ada 1 juta untuk 2 orang pemenang masing-masing Yes, mendapatkan yes, yes, 500.000 rupiah. Makanya tonton sampai habis. Abi, Selin, Indra, Inul. Mohon maaf, kopi viral selalu menampilkan hanya berita yang viral. Kalau nggak viral, kita tidak bisa tampilkan di kopi viral. Betul. Makanya berita akhirnya viralnya. jadi mancing orang-orang untuk sengaja membuat berita viral supaya diundang di sini. Kayak mana nih contohnya? Maksudnya, Bi? Apa? Maksudnya? Maksudnya masa nggak ngerti sih sih? Ini yang paling update kan Ya udah, diviralin aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja viralnya update. Viral update now! Viral update! Viral update! Viral update! Ayo updatein aja ya. Yang seru-seru, update-nya cuma ada di Kopi Viral. Viral update! Viralin aja yuk. Balik lagi. Tumehe. Jane gitu ya. Merek ketehe, Kayaknya yang paling cocok cuma mukanya Abi doang. Iya bener. Emang ada Indianya kayaknya. Apa Arab ya kalau Abi ya? Sedih gue. Kenapa? Pengennya tuh setiap pagi kita di podcast viral, Oh. kita membahas hal-hal yang senang-senang, Pengennya pagi-pagi kan, Bi? happy. Tapi lagi kita dapat berita yang nggak enak banget. Bener, ini nggak tahu kenapa ya lagi banyak sekali kasus yang sedang dihadapi oleh pasangan-pasangan orang-orang ternama di tanah air. Salah satunya bahkan ini juga idola banyak ibu-ibu yang juga menyayangkan bahwa kok bisa terjadi lagi. Nih kita lihat dulu deh ya fakta visualnya. Ini dia. Kita sudah mengajukan permohonan cerai talak. Yang menceraikan adalah AA ya mengajukan permohonan. AA memang mengajukan mengajukan cerai talak. Mengajukan cerai talak. Talak 1 Bayu Sugro yang kedua. Talak 1 Roji yang kedua. Jadi yang kedua ini ya nanti apakah dari pihak TNI-nya memang menerima atau tidak, juga tidak tahu. Nanti mungkin ada kuasa atau yang lainnya begitu. Gugatan udah hampir 10 hari ya. 10 hari yang lalu ya. 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Ya hari ini dijadwalkan sidang ya. Tetapi memang AA belum bisa hadir. Tadi sudah sidang, tapi karena memang belum lengkap para pihaknya sehingga mundur ke minggu depan. Seminggu gitu ya. Nah, jadi minggu depan akan sidang lagi. Lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang kurang enak ya untuk kita saksikan bersama-sama. Tapi kalau untuk hal ini sih sebenarnya baik terlepas dari Agim dan istri, begitu juga dengan teman-teman kita yang lainnya. Sebenarnya pastinya kita tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Ya, masalah sesungguhnya itu kita nggak tahu gitu. Tapi cuman memang
akhirnya kita bisa melihat di permukaannya saja. Mudah-mudahan hal ini ya kalau ada positifnya bisa kita ambil, ada hikmahnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak layak untuk kita ambil ya enggak. Cukup enggak. dijadikan Ya, pembelajaran, pembelajaran. aja ya. Bi. Tapi ini punya usut dari yang terusut. Jadi tuh katanya permasalahan ini memang sudah bergulir tuh sudah lama gitu, cukup lama. Jadi bukan saat baru-baru ini aja. Karena sebelumnya dari postingan di sosmed atau apa tuh sudah menunjukkan kalau Ada sesuatu yang dihadapi. ada sesuatu yang dalam sedang rumah tangga dihadapi di mereka. dalam internal mereka sendiri. Betul. Nah, alasannya yang selama ini diungkapkan adalah ketidakcocokan. Tapi supaya lebih jelasnya langsung beliau yang ngomong mungkin ya. Boleh? Atau Ini ada kuasa fakta hukumnya. visualnya, Indra. Ya, kita lihat ini Ini dia. Ya sebetulnya kalau alasan detailnya kan kita nggak bisa jelasin ya, sidangnya sudah tertutup ya. Tapi secara global sudah tidak ada kecocokan lagi nih dengan pasangan. Tapi sudah pisah rumah Rumah masih bareng. dengan Tete masih di Kerlong nomor 32D kan gitu ya. Mulai tidak cocoknya nih Pak. Nah itu kami juga belum tahu persis ya sejak kapannya. Tapi yang jelas kami disuruh untuk menyelesaikan permohonan cerai talak ini oleh berarti udah pisah ranjang ya Pak? Udah pisah ranjang belum Pak? Atau masih gimana? kelihatannya sih sudah. Sudah pisah ranjang. Sudah lama Pak pisah ranjang. Nah, saya belum dapat konfirmasi. Permohonan ya. Permohonan. Iya, mengajukan permohonan cerai talak. Jadi dari TNI ini juga tidak ada keberatan. Jadi memang kalau ngelihat berita ini agak sedih ya, maksudnya sedih. Kalau gue buat pribadi gini deh, gue mikirnya. Untuk seorang A.A. Gym yang kita sama-sama tahu tingkat keilmuannya sudah sangat baik dibandingkan sama gue pribadi. Begitu juga dengan istri tercintanya, Teh Nini. Kalau gue ngelihatnya, ya Allah, memang hal-hal seperti itu bisa terjadi sama siapapun gitu ya. Ya. Kalau gue pakai akal sehat, ya Allah, kok mereka aja bisa mengalami hal itu, apalagi kita ini ya. Padahal Kalau- ilmunya sudah sangat kuat imannya ya. Iya, ya maksudnya kan yang tadi gue bilang kan keilmuannya sudah sangat luar biasa. Tapi kembali lagi kan Di, semuanya hanya manusia. Nah makanya kan tadi gue bilang, apalagi dengan kita nih yang gue ya pribadi ya, Iya. yang ilmu gue terbatas gitu kan. Berarti memang nyambung apa yang tadi gue ngomong. Sebenarnya pastinya ada permasalahan yang sangat krusial, yang sangat penting. Sehingga mereka dengan sangat berat hati mengambil keputusan ini. Dan kita nggak tahu permasalahan sesungguhnya ini. Ini udah keputusan yang kedua kali ya. Iya, apalagi nih? Kenapa pagi? Makasih. Ada Kan apa biasanya ini? kalau podcast kan kering, nggak pernah ada minuman, nggak ada suguhan. Hari ini kayaknya pembahasannya berat. Saya lihat dari wajah-wajahnya kayaknya kerja keras ya. Oke. Ini apa? Minum dulu ya, Apa ini? penyebabnya. Karena tadi kan saya minta es batunya dipisah. Jadi bisa refill. Iya. Ini air spesial kopi viral. Apa ini? tuh? Air yang sehat banget. Apa Yang sih? ini orang-orang kaya. Apa tuh? Air kobokan organik. Nah, ini Hey, air dari Turki dong. Karena kan sekarang yang kita dengar Agim ini sedang ada di Turki sebenarnya. Nah ini kan pancinya dari Turki. Ini ini kan dari Turki. Oh, dari Ini kan Turki. Turunan kidul. belinya pakai apa? Gue tanya belinya. Belinya Duitnya Turki. Belinya pakai duit dong. Terima kasih ya. Ya, silakan diminum ya. Oke. teman-teman ya. Oh ini air apa tadi? Nah, silakan. Gue pikir Kobokan organik. gue pikir air keringat lo yang setelah diperas. Ya. Air keringat gue diperas. Gue pikir bukan ditaruh di sini. Gimana Buat dong? anak-anak gue di rumah. Nah ini gue pikir Musik sedih dong. jangan kabur. Ini gue pikir tadi ini adalah tetesan air mata lo. Oh, mohon maaf Selin, udah jarang nangis sekarang. Oke. Melani, mohon maaf ya. Berita-berita hal ini kita sampaikan untuk Agim dan istri dulu. Iya, benar. Melani kita tunggu berapa minggu lagi ke depan ya? Abi, kalau saya kan nggak bisa ranjang, nggak jangan dong. Saya bisa rekening. Aduh. Minum ya, ya. Iya, jadi memang benar saat ini kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Agim kok tidak pernah muncul, ternyata beliau sedang ada di Turki, sedang ada wisata ibadah juga di sana, dan sempat juga bikin beberapa vlog sih, Bi, nunjukin, menceritakan apa yang sedang dialami. Karena
pas AA di Turki itu lagi salju ternyata. Oh Iya, ya? lagi dingin Turun ya. salju. Tapi bagaimana kondisi AA pada saat dia lagi di Turki? Apakah stres, depresi, atau mungkin baik-baik saja? Kalau atau AA kan bahagia? emang selalu tenang ya Bi ya. Betul, Tuhan emang buat iya. kita adem tuh AA tuh selalu Itu dia yang tenang. patut dijadikan contoh ya. Masalah apapun yang terjadi di dalam hidup, Ya. sebenarnya hidup ini tuh 10% apa yang terjadi di dalamnya Iya. dan 90% bagaimana cara kita menghadapi. Makanya kan tadi gue bilang untuk seorang Agim dan Teh Nini saja bisa mengalami hal ini. Iya. Apalagi dengan kita-kita. Makanya yang perlu kita kita tahu ini, kita sepakatin itu masalah rumah tangga mereka. Ya. Tapi ketika akhirnya AA dan Teh Nini bertugas kembali ke masyarakat berdakwah, jangan idealnya tidak mensangkut pautkan masalah pribadi Setuju. dengan dakwah-dakwah yang disampaikan. Pokoknya yang terbaik untuk mereka berdua kita harapkan Iya. dan juga untuk keluarga. Karena ini balik lagi ya yang kita bilang tadi Selin, Abi lagi Sangat banyak mirip. banget yang sedang menghadapi urusan rumah tangga. Ini Salah ada satunya Wulan Guritno. Waduh. Aduh, gue pikir kabar bahagia, kabar ini Abi. lagi. Kabar cerai lagi, pusing deh. Ini bingung, ini tuh tahun apa sih sebenarnya? Kenapa sih kok kayaknya banyak banget huru-hara rumah tangga ya, Aduh, Bi? kita lihat dulu deh ya. Ini ada pesan dari Wulan untuk anak-anaknya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Coba kita lihat fakta visual. Message ataupun advice yang selalu lo berikan to all your kids supaya mereka nggak doing the same mistake like what we've done in the past. Be yourself, itu sih yang paling utama gitu. Ya. Arti be yourself itu adalah dalam banget kalau di dengarnya kayak be yourself gitu. Tapi artinya itu tuh sangat dalam gitu. Karena kan kadang kita termakan oleh manusia-manusia yang lainnya, kehidupan manusia-manusia yang lainnya, iri, dengki. Ya. Itu kan karena not being yourself gitu. We have to accept ourselves, itu yang paling utama gitu. Jadi dengan itu and focus on what you want gitu, bukan keinginan orang lain atau seperti orang lain gitu. Apa yang jadi you have to look inside, really inside of yourself, apa yang benar-benar lo mau. Paling kuncinya itu sih dua, be yourself and then knowing what you want. Kak Wulan, memang kita ini dalam keadaan menghadapi masalah harus hati-hati ya ketika berusaha untuk menceritakannya kepada orang tertentu. Seperti ini menurut saya salah. Kenapa ceritanya sama satpam? Kenapa? Sembarangan lo. Itu nggak lihat yang pakai topi merah siapa? Satpamnya? Ya bukan dong. Siapa itu? Oprah Winfrey Indonesia. Itu. Tunggu dulu. Pergi. Orang lagi ngomong. Kalau menurut gue, Iya. berita tadi atau podcast yang tadi itu sangat tepat. Bagus. Ketika seseorang memang sedang tertimpa masalah, Betul. dia menceritakan pengalamannya. Sama orang yang tepat dong, Bi. Betul. Yang Yes. satu lagi menyerap sebelum mengambil keputusan. Hah, gimana? Tunggu dulu. Kamil tahu nggak? Ini kan dari tadi berita di gosip tuh dari pagi, siang, sore. Segmen 4 tuh semuanya cerai. Kamil mendingan cerai diundur aja bulan depan. Coy. Kalau bisa Jangan cerainya sampai. diundur, jangan sampai cerai gitu. Sampai selama-lamanya. Selin lu pede banget, lu juga jangan sampai dong Lin. Kita kan berharap mudah-mudahan kita belajar dari pengalaman orang lain. Makanya sesuai dengan tagline dari vlog gue. Apa tuh? Pengalaman mereka pelajaran buat kita. Luar biasa. Makanya jangan lupa nonton YouTube-nya. 1, 2, 3, jawab semuanya. Oke guys, siap. Nah, jadi Ya. sebenarnya Abi dan Selin dan juga Mel, ini Ya. gugatannya kan sudah dilayangkan dari tanggal 23 Ya. Februari dan hari ini agendanya adalah mediasi untuk kedua-duanya. Harusnya kedua-duanya hadir nih Bi, tapi kita nggak tahu apakah hadir atau tidak, karena itu kita langsung cek aja ya update ini terbarunya. ada live raport ya. Live report. Tapi maaf, guys, sebelum live report, Wulan kan adalah salah seorang teman baik gue juga. Wulan dan keluarga, semoga apapun keputusannya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita berdoa semoga semua anak-anak Wulan dan juga nggak tahu suami atau dua mantan suami diberikan semua yang terbaik. Betul. Ya, oke. Jangan sampai, pokoknya yang paling terpenting buat anak lah. Buat Ya. anak, benar. Jangan sampai anak akhirnya menerima imbas dari keputusan dari kedua orang Setuju, tuanya. Abi. Sedih banget. Oke, Oke, Vivi. kita coba nih Vivi dari tim Insert ya. Silakan. Vivi, hai Vi. Halo, selamat pagi Mas Indra Kamelani. Vivi, pagi Saya Vi. saat ini sudah berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas sidang perceraian perdana pengajuan perceraian Sri Wulandari atau yang biasa kita kenal sebagai Wulan Guritno dengan yang digugat adalah suami Adila Dimitri. Ya. Nah, sejauh ini saya belum melihat kehadiran dari Wulan Guritno dan suami, namun pengacara sudah standby di dalam, Ya. tepatnya di depan ruang sidang. Oke, Nah. Vivi.
Yap. Berarti agendanya sekarang sebenarnya adalah untuk mediasi. Yang diharapkan adalah ada perdamaian di antara keduanya gitu ya? Ya, betul. Masih Tapi diusahakan. sayangnya sampai saat ini saya belum melihat kehadiran dari Mbak Wulan Guritno dengan suami Mas Indra. Oh, oke. Dijadwalkan jam Gitu. berapa? Tapi sudah startnya, Vi? didampingi pengacara. Oke. Dijadwalkan sekitar jam berapa harusnya mulainya, Vi? Harusnya sih sekarang sudah mulai karena yang saya tahu ada nomor antrian dari atas nama Mbak Wulan Guritno itu A5 dan tadi sempat berlangsung sidang dengan nomor A4. Oke. Sorry, ini antrian untuk yang mau mediasi proses bercerai? Iya kan kalau di Iya. di pengadilan itu kan Kasusnya setiap apa hari kan gitu, Bi? schedule-nya banyak kan. Iya. Nah itu tadi dapat Berarti- nomor antrian apa tadi A5 A5, ya? ya. Iya. Berarti Abi kalau sampai ngantri, mohon maaf nih, berarti yang bercerai banyak ya, Bi ya? Kan lagi mediasi, itu semua yang kasusnya sama berarti? Iya. Iya, aduh Oke. sedih banget deh. Terus Vi, ada lagi yang bisa dilaporkan dari lokasi Vi? Ya. Ya sejauh ini teman-teman media juga masih menunggu di pengadilan Mas Indra, namun sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dari Wulan Guritno belum juga hadir sepertinya. Jadi pihak pengacara pun sepertinya juga belum mau memberikan konfirmasi apapun karena tadi sempat kita mau dekati tapi mereka menghindar. Baik, ya. Oke, jadi Mungkin belum fokus bisa dulu dapet sama ya. mediasinya kali ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian faktanya baru terkuak sekarang nih teman viral. Di antaranya adalah bahwa dalam surat gugatan itu ternyata alamat kediaman dari keduanya tuh sudah berbeda. Antara Wulan sama Adila. Ya, tapi baik lagi kan itu hal-hal yang teknis. Tapi Teknis, sebenarnya ya. permasalahan yang sesungguhnya mereka yang tahu ya. Iya, mereka yang tahu ya. Benar. Mungkin Melanie kemarin sempat Sempat kasih tahu Kalau nggak sih sama Wulan? Wulan terakhir kali ngobrol-ngobrol juga kelihatannya emang baik-baik aja ya. Kan lagi-lagi orang kan memilih ya, Bi, selektif dengan apa yang mau ditampilkan Diceritakan. kepada dunia publik. Betul. Sama mereka memang keep sendiri. Atau memang kan ada juga beberapa yang memang membuka. Kayaknya Wulan sih kalau menurut gua enggak. Ya siapa sudah. emang? Kita tunggu saya nggak aja bisa ya. sebut. Baik, kalau begitu Vivi, terima kasih banyak untuk Makasih, Vi. laporannya Vi. Kita tunggu Selamat update Terima Oke. kasih kembali Mas Indra, Kak Melani Oke. dan Bye host. Vi. Yang pasti Gue gak mau gini, banyak Vi. komentar loh. Kenapa? Komen dong. Kenapa Nggak sih? mau. Kenapa kan sih menutup. Selin? Kenapa? Gue setiap kali kan kerjaan gue dari pagi sampai Iya. malam tuh bacain berita gosip. Mohon maaf, sebentar. Gosipnya kenapa gosip perceraian semua? Gitu. Kalau nggak salah gimana gitu. Kemarin gue lihat di story lo kalau nggak salah nih. Kemarin insert story ya? Iya. Iya. Kayaknya ngomongin gue juga ya kemarin. Gue sempet lihat, wah Melani Ricardo. Gini, mungkin kita bisa ambil hikmahnya paling tidak buat gue pribadi Iya, lah ya. Ini pelajaran Iya, gimana tuh, berharga Bi? dengan Yes. peristiwa-peristiwa seperti ini. Apalagi kita sudah lama berumah tangga. Iya. Hikmah yang terbesarnya sebenarnya menurut gue buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, bener. Komitmennya harus betul-betul jelas, betul-betul mantap. Yes. Betul-betul, semuanya deh. Iya. Kenalin dari pasangan kita masing-masing. Jangan hanya kemakan cinta ya Bi. Iya, jangan Terburu-buru. sampai akhirnya nanti ketika sudah menikah, hal-hal yang tidak diinginkan timbul satu demi satu. Tapi jujur ya, Abi ini walaupun dibilang cerewet di Kopi Viral, tapi pada saat misalnya teman-teman lagi ada masalah termasuk gue kemarin, Iya. Abi ini salah satu yang menurut gue advice-nya atau nasihatnya tuh nyelenggek banget. Bijaksana Bener. banget soalnya. Makanya kalau Gua Abi nggak udah mulai ngomong gue udah mulai ketar-ketir. enggak. Kenapa, Bi? Apa? Iya dong, dari Justru pengalaman. hal-hal itu akhirnya gue jujur gue takut. Takutnya gue juga mengalami Semua di orang. keluarga gue. Tidak ada zona nyaman dalam pernikahan. Betul. Tapi paling tidak sedikit gue ingin memberikan sharing lah. Ya, tapi jangan jadi trauma sama pernikahan ya. Tapi harus diingat ya, dalam rumah tangga satu hal yang gue pegang, Apa yang tuh? salah nggak mungkin satu orang, tapi pasti It dua-duanya. takes two to tango. Yes, Ya. baik kalau Oke. begitu nanti kita akan lanjut kalau ada update dari Siap. pengadilan agama ya akan kita hubungi Update lagi lagi Vivi. nanti. Tapi Aduh, sekarang ini ini lagi-lagi Mel. Aduh gimana dong Mel? Aku tuh bingung loh. Ditanya lagi. Oke, sabar. Kita nggak mau, walaupun kita sebenarnya nggak suka cita membawakan berita yang apa sedih, ya sedih dan seperti itu, tapi ya mau nggak mau ya. Kita lihat dulu fakta visualnya berikut Ini dia. Berita menggemparkan datang dari istri kedua Orkan Cornelius, Lisa Chi. Hal ini dimulai dari gugatan Lisa Chi terhadap suaminya. Perseteruan keduanya semakin memanas pasca gugatan balik dari sang suami karena pencemaran nama baik. Namun, Lisa Chi menepis gugatan itu dan berkata bahwa ia tidak menyinggung nama suaminya saat melaporkan kasus tersebut. Dirinya juga menyatakan bahwa ia tidak berurusan lagi dengan suaminya loh teman viral. Kira-kira gimana ya kelanjutan kasus mereka? Langsung kita viralin aja yuk. Iya. Kita kembali lagi tentunya hanya di Curhatan Viral.
Sebelum kita berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan narasumber, ini ada fakta visual yang harus kita lihat di awal ini. Ini dia. Cuman yang kedua ini apa ya? Mungkin kesalahan gua ya kan apapun yang terjadi di rumah gua ini membuat Jaden mesti mengalaminya gitu loh, mesti mengalami karena waktu kecil juga kan gua yang ngerawat dia ya kan waktu selama dari umur kurang lebih 4 tahun lah ya, 3-4 tahun sampai Selalu Okan dan Jaden terus. gue yang ngurusin, gue yang kasih makan, gue yang mandiin semua kan. Jadi emang apa ya, hidup gue ini ya Jaden gitu. Iya. Oke, ya. Itu lagi ngobrol sama lo ya? Itu ngobrol di vlognya Kamelani, Li. Pasti Li juga mungkin aja udah lihat cuplikan dan segala macam di situ. Kita nggak tahu apa namanya duduk persoalannya. Karena lagi-lagi buat saya, kita hanya bisa melihat dari luar. Yang menjalankan adalah Li saat itu bersama dengan Okan. Ya, dan saya percaya there's always two sides of the story. Selalu akan ada dua cerita dari dua belah sisi. Oke. Kamu mau merespon apa yang tadi Okan sampaikan dengan air mata yang saya yakin itu betul-betul memang curahan hati seorang ayah. Silakan. Iya, pastinya kalau kayak anaknya belum pulang-pulang kayak gitu pastinya sedih lah. Aku juga nonton sedih, dan itu pun sebenarnya kan dari kasus awal itu aku sudah ajak bicara gitu, tapi kan nggak pernah bisa duduk bareng. Itu sih jadi kayak bola salju gitu Kamelani. Jadi kamu udah berusaha untuk approach ke Okan untuk ngobrol hati ke hati gitu? Iya, dari hati ke hati. Responnya apa kalau boleh tahu? Nggak mau gitu loh, selalu menghindar sampai detik ini. Nggak tahu ya, boleh kalau saya menanyakan mungkin mewakili juga pemirsa gitu. Apakah salah satunya kenapa Okan belum mau karena status kalian sendiri masih belum jelas nih. Apakah sekarang ini Li masih berstatus sebagai istri Okan atau sudah resmi bercerai sih sebenarnya? Sebenarnya ketok palu udah. Udah. Cuman kalau resmi bercerai secara gara belum ya, karena belum ada surat-surat. Prosesnya sudah dilalui, Iya. udah ketok palu. Tapi Iya. sekarang Li sendiri masih menganggap bahwa Anda istrinya Okan? Enggak sih. Kalau udah ketok palu udah selesai. Cuman memang surat-surat atau lampiran negara maksudnya, jika seandainya apabila mantan istri atau mantan suami ada kepentingan untuk menikah kembali. Nah, surat itu akan menjadi dasar untuk pernikahan kembali. Tapi kalau udah ketok palu ya udah Berarti selesai. mereka sudah bukan suami istri ya? Iya, udah selesai. Oke. Li, mohon maaf banget. Kita terakhir ketemu di salah satu talk show juga ya. You guys seems very happy. Kelihatan bener-bener, makanya aku sampai ngomong ke Okan, wow, yang kali ini kayaknya tuh apa namanya, mudah-mudahan langgeng ya. Karena kan Okan juga sudah pernah gagal sebelumnya gitu. Tiba-tiba dung. Aku pun kaget ke Melani sebenarnya. Kaget banget jujur. Kaget banget karena sebenarnya kalau mau aku nggak pengen ada di posisi itu. Jadi berita di luaran itu sempat aku shock gitu loh. Kenapa aku dituduh menganiaya anak, padahal nggak begitu ceritanya sama sekali, itu nggak begitu. Oke, kita karena memang ini tayangan televisi, kita mungkin tidak terlalu jauh membahas tentang anak. Karena biar bagaimanapun dia masih di bawah umur. Karena kita juga harus menjaga kalau memang hal itu terjadi, pasti ada rasa trauma, atau kita juga tidak bisa membicarakan terlalu jauh karena biar bagaimanapun Jaden juga ada teman-teman dan lain-lain gitu ya. Nah, justru kita membahas permasalahan yang lain. Kalau yang kita tahu itu awal permasalahannya memang dari permasalahan itu, ya. Akhirnya jadi kemana-mana. Ya, akhirnya ada masalah barang hilang lah, barang endorse lah, apa segala macam. Kita pikir setelah itu putusan sudah selesai, udah kelar gitu. Ternyata ada hal-hal yang lainnya. Nah, itu gimana itu? Sebenarnya ketika putusan cerai, enggak sih, maksudnya kita udah nih ya putusan cerai. Terus kalau soal lapor-melapor kan emang dari kondisi yang kita sebelum bercerai, itu emang udah ruwet banget kan. Mas Ranji, Kamelani di dalam rumah. Belum ada permasalahan yang sekarang ini? Yang perhiasan jadi kayak apa, bola belum ada? salju lah gitu loh. Dari awal masuk juga udah kayak bola salju. Dari awal masuk? Iya, dari awal berarti maksudnya dari awal masuk hubungan dengan mantan istri sang suami udah nggak bagus atau awalnya baik-baik aja? Kalau Okannya sama mantan istri awalnya ya emang kan tidak baik. Aku nih di tengah-tengah gitu loh soal untuk mengurusan anak dan lain-lain, aku di tengah-tengah dan aku selalu jadi bumper, intinya seperti itu. Nah dari seperti itu tuh jadi kayak bola salju, muter dan
Sempet nggak ketemu 2 tahun. Sempet nggak ketemu 2 tahun. Siapa tuh 2 tahun yang nggak ketemu? Si ibu. Sempet. Jadi kayak seperti kalau misalnya dia datang ke aku, sang ibu mau kasihin anaknya, aku kasihin, aku dimarahin oleh pihak sebelah bapaknya. Mohon gitu maaf, loh. saya balikin lagi. Oh, iya. Sepertinya kita tidak perlu lagi membahas tentang anak tersebut. Karena memang anak itu masih di bawah umur dan kita bahas permasalahan yang Di luar lain. dari anak deh. Iya, ini permasalahan yang perhiasan apa Di gitu. luar dari anak apa nih? Jadi sempet kan aku kayak di rumah karena kasus udah ruwet gitu kan. Jadi sempet ya kayak tidak diperlakukan dengan baik. Nah akhirnya barang aku sempat dikeluarin. Aku juga sempat ada video kan, sempat videoin semua. Nah akhirnya aku sempat ngomong karena aku tidak bisa face to face ketemu sama dia. Setiap aku ketemu dia menghindar. Jadi aku WhatsApp, tolong deh kalau misalnya barang-barang aku dikunciin semua di atas, aku nggak bisa ambil, dikeluarin deh gitu loh semuanya. Jadi aku beli dus. Nah aku sempet rapihin gitu loh. Jadi dari situ Kak, jadi kayak bola salju gitu. Akhirnya karena waktu itu masuk gugatan cerai, aku nggak. Itu masih proses sidang tuh ya? Iya masih. Jadi aku ingin keluar karena nggak betah gitu loh di dalam rumah kan harus diperlakukan seperti itu. And then aku bilang sama lawyer aku minta tulis surat. Jadi karena itu kasus sudah masuk perceraian, aku nggak mau nanti ditambah-tambah lagi aku keluar dari rumah kayak kabur gitu loh. Jadi akhirnya lawyer aku suruh pernyataan minta izin dari dia untuk aku keluar rumah. Oh jadi memang akhirnya Li yang memutuskan untuk keluar dari rumah. Kenapa udah nggak tahan lagi kamu? Tapi udah berusaha untuk ngobrol heart to heart sama mantan suami juga? Udah. Jadi masukin gugatan cerai itu aku sempat datengin dia. Karena kan aku tidur kan di atas dan dia kayak nonton TV di bawah. Dia turun ke tangga bawah gitu. Nggak mau duduk gitu loh. Maksudnya face to face. Kenapa? Untuk diskusi? Iya. Kenapa ketika belum mau balik, aku yang jadi sasaran gitu loh. Kenapa seperti itu? Kalau bisa melihat, kenapa akhirnya Okan bisa melakukan hal seperti itu? Karena anaknya, jadi gini, dari awal itu aku suruh mendoktrin bahwa untuk tidak ke sana. Jadi itu tidak aku lakukan. Jadi selama pernikahan itu tidak aku lakukan sama sekali hingga dia membenci aku. Itu pun dia sudah utarakan beberapa kali sih. Kenapa aku nggak ngikutin omongan dia gitu loh. Kenapa aku nggak mengikuti omongan dia. Akhirnya jangan sampai, ini sebenarnya dia udah ngomong sih Mas Ramji beberapa kali, jangan sampai nanti ketika di sana nggak mau pulang lagi gitu loh. Karena aku tuh kalau ketika bicara dengan sang anak, aku selalu bilang kalau kapanpun kamu mau ke sana, it's okay. Mami, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Karena kan ini kan selalu berdua sama aku, bapaknya kerja, yang di sana juga susah untuk bertemu gitu. Jadi setiap hari komunikasi kita tuh baik banget. Nah jadi aku sempet shock dan kaget. Kenapa? Gara-gara itu citra dia kan selama ini kan si anak kan sama dia. Jadi kayak aku kayak ditusuk gitu loh Kak. Diceraikan itu kayak ditusuk seolah-olah dikena di aku semua. Sedangkan laporan itu saat itu aku dan Okan tuh datang berdua BAP bareng. Jadi bukan ditujukan ke aku. Karena sang ibu mungkin pengen bisa bagi waktu, meminta bagi waktu. Dan ketika kita masih bareng, dengan itikat baik kita masih datang ke tempat sang ibu berdua. And then sang ibu masih sempat bilang sama aku ingat banget posisinya di sini dan di sini, Li maaf sama aku melaporkan kalian. Sempat bilang seperti itu dan sang ibu bilang, si J takut sekali sama bapaknya. Dan tiba-tiba kita berusaha bawa pulang, si ibu belum kasih. Dan aku berpikir ya udah momen kesempatan sang ibu bisa bersama anaknya kan karena selama ini susah ketemu. Dan itu pun akhirnya aku dimasukkan gugatan cerai itu aku benar-benar shock dan kaget banget gitu. Jadi kamu sebenarnya saat itu kamu nggak mau cerai sama Okan? Bukan nggak mau cerai Kak, karena kan emang aku udah tahu nih dari awal. Jadi dari 1 tahun pernikahan ini kan aku di tengah-tengah. Jadi aku sempat mau menggugat cerai, dia duluan. Aku sudah bilang sama lawyer aku karena aku nggak tahan nih. Aku selalu jadi bumper di tengah. Jadi kalian sudah cekcok sering? Iya. Jadi aku selalu jadi bumper. Jadi ketika aku di sana aku harus dimaki-maki, harus ya kayak kebun binatang harus keluar gitu kan. Jadi aku berusaha sabar sekali gitu. Makanya ketika kejadian ini aku sempat shock sih.
salah aku apa? Aku menyelamatkan loh. Aku nggak ngapa-ngapain gitu. Intinya seperti itu. Oke. Oke. Baik, jadi kalau bisa ya. disimpulkan, walaupun tadi Li bilang bahwa ini permasalahannya udah terlalu rumit karena seperti bola salju yang terus bergulir, bahkan dari awal kalian kemudian memutuskan untuk berumah tangga. Jika ditanya akhirnya yang membuat resmi bercerai, apakah betul karena sering cekcok? Iya, Karena kita benar. punya nih fakta visualnya, boleh kita lihat dulu ya Li ya? Benar-benar. Kita saksikan dulu tayangannya. Jadi kita sudah ada kata sepakat damai, kita sama-sama saling memaafkan ya, sama-sama saling memaafkan. Kamu dan Okan? Bukan, dari pihak si ibu. Vivian. Ini kan munculnya kan semua kan dari awal yang permasalahan Kasus anak awal, ya. iya kasus anak. Jadi antara kamu dan ibunya. Ya udah saling memaafkan Udah saling ya, memaafkan. bukan meminta maaf loh, tapi saling memaafkan. Jadi kita emang sudah close dan aku juga sudah berjanji. Oke, itu masa lalu aku. Walaupun aku melaporkan dia pencemaran nama baik, karena kan dia Melaporkan berstatement. Aku melaporkan dia dulu. Ibunya, Okan. ibunya apa Enggak. bapaknya? Bapaknya. Melaporkan bapaknya. Oke. Jadi dia berstatement di media putusan sidang kita karena penganiayaan. Itu kan Padahal- nggak benar sama sekali Padahal gitu loh. aslinya? Sampai detik cuman resmi cekcok. Tadi Iya. kita baru aja membahas dan Abi juga memberikan satu nasihat yang saya kena banget di sini, bahwa setiap rumah tangga pasti akan menghadapi satu permasalahan, tinggal bagaimana mereka bisa melewatinya dengan baik. Apakah nggak ada usaha dari Li sendiri untuk mempertahankan supaya tidak berpisah dengan Okan? Enggak. Nggak ada karena? Karena aku udah di tahap yang oke Tuhan, aku nyerah. Kamu Aku sudah udah yang menyerah. seperti itu karena ya karena ketika berita muncul itu kayak aku orang terdekat aku sendiri nusuk aku sampai seperti itu gitu loh. Oke. Li, mohon maaf ya, dari tadi saya berusaha untuk mengarahkan kita tidak membahas tentang Iya. Jaden. Tapi Nampaknya sulit karena ya tampaknya tadi saya berpikir kayaknya memang pemirsa juga harus mengetahui permasalahan yang sebenarnya versi Li. Karena nanti mohon maaf kita izin Iya. kita juga akan mengundang Okan Iya, untuk menceritakan tentang versinya dia. Iya. Ya biar nanti juga akhirnya Li ada pendapat, Okan ada pendapat, biar pemirsa yang mengambil kesimpulan. Nah, akhirnya mau tidak mau saya ada tergelitik dan saya menggugurkan apa yang tadi saya ngomong di awal gitu ya. Yang bisa kita tangkap itu, yang pemirsa juga bisa tangkap, permasalahan itu kan berawal dari Okan, hubungan sama yang lama belum selesai, akhirnya intinya kamu kena imbasnya. Mohon maaf akhirnya saya nggak konsisten ini. Akhirnya saya tanyakan kembali gitu. Bagaimana dengan kekerasan terhadap putra itu? Maksudnya ada kekerasan, ada seperti kayak seperti yang Okan laporkan ke pihak kepolisian. Jadi gini Mas Ramdi. Bahkan Okan sudah visum gitu. Hasil visumnya apa kan nggak dijelasin kan? Iya. Jadi Mungkin nggak dikasih ke penyidik kali ya. Jadi gini, saat itu pagi itu makannya lama sang anak. Jadi Ini kan emang menceritakan satu peristiwa ya? iya. Ya. Sampai kejadian itu terjadi gitu loh. Nah, kemudian aku kan yang biasa ngantar sekolah dan jemput sekolah. Nah, aku nyetir saat itu Kak, dan di tengah. Terus aku tuh di mobil sempat bilang kalau kamu misalnya makannya lama terus seperti itu, nanti telat sekolah. And then karena dia dimarahin paginya sama bapaknya, moodnya mungkin jelek. Akhirnya dia mau keluar mobil saat aku nyetir. Jadi refleks dong aku tarik Kak. Oke. Aku nyetir refleks, ini dia mengamuk-ngamuk di tengah mobil. Oke. Aku ambil handphone, menepi aku. Aku mau ambil handphone, aku rekam, ditampik sama sang anak jatuh. Makanya pemberitaan aku sempat cek, aku nimpuk handphone. Padahal enggak sama Oke. sekali aku nggak nimpuk handphone. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nanti kita juga akan tanyakan sama Iya, Okan iya. ya. ya mudah-mudahan jadi pembelajaran juga karena Betul, ya betul. saat kita minta bayi harus berpisah, ada anak di dalamnya, Iya, dan kita iya. melibatkan kembali pasangan baru di dalamnya. Iya. Pola parenting itu bukan hal yang mudah. Betul, Karena sulit. saya sama suami aja kadang-kadang yang emang ini daging kita aja susah, apalagi Apalagi orang Li baru. juga bawa putri tercintanya juga ya. Iya. Jadi memang sulit ya. Ini bisa menjadi pelajaran banget Betul, yang luar betul. biasa untuk pemirsa juga. Tapi banyak juga Li yang masih ingin kami tanyakan ya, dan kita akan lanjutkan perbincangannya tapi sesaat lagi tetap di Kopi Viral.